Desa Seruni merupakan salah satu desa di Kecamatan Musuk yang berada di lereng Gunung Merapi dengan ketinggian tempat 700 meter dari permukaan laut dengan suhu rata-rata 23 derajat Celcius. Topografi yang bergelombang dengan aksesibilitas dapat ditempuh dengan kendaraan roda 4. Jarak Desa Seruni dengan ibu kota kabupaten 17 km. Luas Desa Seruni kurang lebih 306 hektar. Kelompok Agni Mandiri diketuai oleh Setio, Sekretaris Darmaji dan Bendahara Yatno dan seksi-seksi yang dibentuk dari hasil musyawarah yang rutin dilakukan setiap tanggal 5 yang selalu dihadiri oleh lebih dari 80% jumlah anggota. Berdirinya kelompok atas inisiatif sendiri dan kelompok telah memiliki legalitas kelembagaan berupa SK Kepala Desa dan Kabupaten serta berbadan hukum pada tahun 2016. Kelompok memiliki buku administrasi yang lengkap. Untuk menambah pengetahuan, kelompok juga memiliki koleksi buku-buku perpustakaan. Kelompok Tani Hutan Agni Mandiri yang berdiri di bidang kehutanan berdiri pada tahun 2014. Jumlah anggota awal 20 orang. Kelompok juga melakukan pendidikan dan pelatihan dengan mengikuti kursus dan pelatihan yang dilaksanakan oleh dinas maupun yayasan atau mitra kelompok. Kegiatan usaha produktif kelompok Agni Mandiri yang dilakukan adalah agroforestry, antara tanaman pertanian dan sengon, suren, cengkeh, pembibitan tanaman produktif. 2. Konservasi lingkungan dengan melakukan penanaman di sekitar lahan terbuka. 3. Jasa Lingkungan Desa Seruni pada tahun 2021 telah meraih Kampung Proklim Lestari. 4. Pembibitan tanaman baik tanaman kehutanan misal beringin, tanaman suren, dan tanaman pertanian berupa bibit sayur dan bawang merah. 5. Pengolahan limbah organik dengan membuat pupuk organik dan biokatalisator ekoenzim. 6. Pengolahan sampah dengan membuat bank sampah. Ada juga masyarakat yang membawa sampah untuk ditukarkan bibit tanaman untuk konservasi, untuk tanaman buah kita menyediakan untuk itu adalah bentuk pelayan kami kepada masyarakat. 7. Pengolahan hasil hutan non kayu berupa pembuatan pengolahan aneka keripik dan jamu-jamuan empon-empon oleh KWT. 8. Pemanfaatan pekarangan dengan tanaman asmantoga, sayur, dan buah. 9. Penyulingan bunga mawar dan temulawak. Kelompok juga telah membangun kerjasama dengan PT Pertamina, Yayasan Karina, Lesman, AOI, PT Rapel, dan dinas terkait ex-cabang Dinas Kehutanan Wilayah 3 Semarang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas SDM, dan lain-lain. Aktivitas kelompok dalam melakukan rehabilitas lahan kritis dengan menanam tanaman kehutanan dan produktif di lahan kritis dan lahan terbuka. Aktivitas pemasangan papan larangan dan himbauan seperti dilarang buang sampah sembarangan, dilarang berburu sebagai upaya melakukan perlindungan dan pengamanan hutan dan perburuan liar. Pembuatan penangkap embun sebagai upaya kecukupan air untuk irigasi tanaman. Penanaman di sekitar mata air dengan tanaman beringin dan bambu yang dilakukan oleh anggota kelompok. Aktivitas kelompok pengelolaan limbah dengan membuat sumber energi terbarukan yang berasal dari limbah kotoran sapi untuk bahan baku kompos biogas. Selain itu, pemanfaatan sampah organik, buah, dan sayur sebagai bahan baku energi kompor gas portable. Pembuatan pupuk dan produk ramah lingkungan yang berasal dari limbah ternak dan rumah tangga menjadi pupuk organik cair dan kompos organik yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan kebutuhan pupuk bak tanaman pertanian maupun tanaman hortikultura. Perkembangan jumlah anggota kelompok saat ini sudah mencapai 40 orang. Pertambahan jenis usaha dalam 3 tahun terakhir yaitu pembuatan biogas portable, pembuatan pupuk organik, dan pembibitan. Keterlibatan kaum wanita dalam keanggotaan KPH sebanyak 9 orang atau lebih dari 20%. Modal awal terbentuknya kelompok secara swadaya dengan iuran setiap kali pertemuan kelompok.
Namun sekarang, pembiayaan yang dilakukan sekarang dengan mitra usaha PT Rapel dan Lesman Boyolali. Kelompok juga telah menjadi narasumber kegiatan di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional terkait dengan lingkungan. Perkembangan kelompok binaan sekarang ini menjadi 20 KTH yang tersebar di Kabupaten Boyolali. Peningkatan pendapatan kelompok hingga saat ini dengan menjual aneka jenis keripik, jamu, pupuk, dan pembuatan biogas hingga mencapai Rp19.150.000. Penghargaan kelompok yang diterima dalam 3 tahun terakhir adalah 1. Penghargaan Kalpataru kategori penyelamat lingkungan tingkat provinsi tahun 2021. 2. Penghargaan Desa Proklim Lestari tingkat nasional tahun 2021. 3. Penghargaan Duta Natural Leader tingkat nasional tahun 2020. 4. Penghargaan Duta Natural Leader tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2019. 5. Penghargaan SDM tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2019. 6. Penghargaan Duta Sanitasi berbasis masyarakat kategori Natural Leader tingkat Kabupaten tahun 2019. Saya mempunyai harapan semoga kegiatan-kegiatan yang kita lakukan banyak ditiru oleh teman-teman yang lain, sehingga dengan banyaknya teman-teman yang meniru ini kita sangat bisa menjaga hutan ini tetap lestari, kemudian juga membantu pemerintah dalam pengurangan emisi karbon, sehingga kegiatan ini benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan Indonesia pada khususnya. Hidup hutanku, lestari hutanku, merdeka!